Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen Joseph bersama dengan Muslim, di mana di dalam diskusi ini Muslim mempertanyakan kepada Joseph, sudah berapa banyak orang Islam yang engkau murtadkan? Nah, seperti apa jawaban Joseph? Saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanyakan selama Abang Joseph nge-live udah berapa orang agama Islam masuk Kristen? Saya mau tanya ya. Mau tanya itu untuk tujuan dengan apa? Pamer? Enggak. Saya nggak perlu bilang ya, teman-teman kan yang sering nonton tahu ada berapa banyak teman-teman Islam yang naik ke sini untuk bertanya-tanya tentang kekristenan dan tertarik. Nggak pernah saya hitungin karena memang tidak menjadi jaminan keselamatan. Karena nanti kedatangan Yesus kedua kalinya saya tidak ditanya sudah berapa banyak orang yang kamu kristenkan. Enggak. Orang menjadi Kristen itu bukan karena saya, tetapi karena dorongan Roh Kudus. Ya, keselamatan itu diperoleh karena kasih karunia Allah yang diterima orang tersebut dengan kehendak bebas pribadi masing-masing. Sekalipun saya berbicara berbusa-busa mengenai keselamatan yang Kristus ajarkan, kalau orang tersebut menolak dengan kehendak bebasnya, saya tidak dapat turut andil. Kalaupun dia juga menerima, itu bukan karena saya, itu karena kehendak bebas dia. Sekali lagi, namanya beriman, itu dari keyakinan dari hati, bukan dari orangan, dari dorongan orang lain, maksud saya. Ya, Prengki, jadi pola pikir kamu jangan sempit. Gitu. Kalau ditanya berapa nggak pernah saya hitungin dan memang itu tidak penting. Walaupun kita tahu ya ada beberapa banyak kok, setiap saya live ada 1-2 orang yang teman-teman dari Islam itu yang sering nanya-nanya dan tertarik dengan kekristenan. Tapi ya saya selalu bilang jangan naik pakai akun pribadi karena biasanya teman-teman Islam akan menyerang. Waktu itu kan ada Kak Marisa Queen tuh, yang Kak Bunda itu, yang cewek itu, yang perempuan itu, yang orang daerah. Nah itu ada. Gitu. Tapi sekali lagi kita tidak menonjolkan kuantitas, yang kita tonjolkan adalah kualitas. Ya, kita bukan seperti iman yang kalau misalkan ada yang masuk agamanya heboh ya, 1 koma. Alhamdulillah di Rumbang Juma ada 1 orang bersyahadat, itu sama kayak ayam bertelur, 1 kandang itu berisik rame. Apa bedanya dengan ayam? Itu kayak gitu. Pernah nggak? Tahu nggak teman-teman yang mungkin memelihara ayam, tahu kan? Ayam kalau bertelur rame sekandang. Nah itu, kita tidak seperti itu. Ya, yang kita penting adalah kualitas bukan kuantitas. Kalau kuantitas kita sudah pernah membahas, kekristenan butuh gereja bukan butuh umat. Karena setiap gereja itu kalau mau ibadah itu harus datang minimal 1 jam. Gitu, Bang Prengki. Ya betul. Kan di sini kan Bang Joseph tuh harus meyakinkan orang bahwa ini agama, misalnya aku ini benar kan gitu. Iya, tapi kekristenan tidak berbicara mengenai pemaksaan. Kalau misalkan nggak masuk, kamu nanti dipenggal atau di apa enggak sih? Puji Tuhan. Jadi memang tidak sama pola pikir dan tolak ukurnya. Kalau ada yang keluar nanti halal darahnya, nggak seperti itu. Kekristenan itu berbicara mengenai keyakinan yang dari tulus dan kerelaan hati dengan sukacita. Begitu ya? Paham nggak? Begitu Bang, kurang lebih. Ya, saya mau nanya. Yang kedua lagi, yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? U'minu bi ilahin wahid. Halo Om Agape, thank you Om. U'minu bi ilahin wahid abindo bitul kulli khaliqis sama'i wal ard kulli ma yura wa ma la yura. Aku percayakan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Kalau saya boleh langsung menuju. Kenapa? Yesus yang menciptakan. Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah yang Esa, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, yang ketiganya adalah satu dalam hakikat. Tentu yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Allah Bapa, ya silahkan aja, nggak jadi masalah. Mau menyembah Allah Bapa. Ya, di sini kan yang menciptakan bumi,
ada planet-planet. Itu katanya apakah Yesus, apakah Allah? Allah Tritunggal Maha Kudus kok. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Sedari semula, sedang kitab Kejadian. Ya, dalam kitab Kejadian. Pada mulanya Bereshit bara Elohim. Iya, kenapa? Allah Tritunggal Maha Kudus. Ada roh Allah yang melayang-layang di atas cakrawala air. Roh Kudus, ya. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya dalam satu hakikat. Jadi nggak cuma hanya satu yang menciptakan langit dan bumi. Karena nanti teman-teman juga boleh baca kok di dalam Injil Yohanes dikatakan ketika berbicara mengenai hakikat Yesus yang adalah firman Allah, dikatakan sang firman itu adalah penyebab dari segala sesuatu ada, dari segala sesuatu dijadikan. Maka kan itu menjadi salah satu bukti tegas bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus adalah sang pencipta, jadi nggak terpisah-pisah. Makanya kan dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 19, apa yang dikerjakan oleh Bapa dikerjakan juga oleh Anak. Jadi ketika dikatakan siapa pencipta, ya baik Bapa, Firman, maupun Roh Kudus, ya sang pencipta itu sendiri. Karena Allah yang hakikatnya Esa tidak dapat dipisahkan. Mengerti nggak? Jadi bukan Bapa mencipta, Yesus menyelamatkan, Roh Kudus menghibur, enggak. Itu pemahaman yang salah. Ya. Ya tentu kurang bukan tepat. Yesus ya. Aduh, bukan Yesus, sudah dibilang tadi. Yesus itu firman Allah. Jadi ketika saya jawab pertanyaan Anda dengan mengatakan Allah Bapa, Putra, Sang Firman Allah, dan Roh Kudus adalah pencipta, kamu nggak ngerti juga berarti. Itu loh simpel pemahamannya, Mas. Kudu saya ulang-ulang. Hah? Bapa itu menciptakan segala sesuatu bersama dengan Sang Firman dan Rohnya. Mengerti? Bapak itu siapa? Bapa itu adalah Allah Sang Sumber. Kita menyebut Allah Sang Sumber sebagai Bapa. Yes, sama seperti bagaimana Islam merujuk kepada Allah dengan kata ganti huwa. Ya kan? Dalam surah Al-Ikhlas, Allah kamu menggunakan kata ganti huwa. Dalam gramatikal bahasa Arab itu mirip-mirip dengan gramatikal bahasa Inggris. Kalau di Indonesia kita nyebut kata ganti dia laki-laki, dia perempuan, ya nyebut aja nama. Nyebut aja dia. Multitafsir kan kalau dia itu, nggak seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu ada he, she, it. Ya, ada kata ganti dia laki-laki, ada kata ganti dia perempuan untuk menunjuk pada personal, pribadi. Di Arab juga sama. Ana, huwa, hiya, ana, huma, antum, dan seterusnya. Allah kamu itu menggunakan kata ganti huwa. Contoh di dalam surah Al-Ikhlas, Kul huwa Allah ahad. Kan artinya apa? Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Dialah Allahnya. Di situ merujuk menggunakan kata ganti laki-laki. Pernah nggak bertanya kenapa Allah tidak menggunakan kata ganti yang lain? Kenapa nggak hiya? Kenapa nggak huma? Kenapa? Mau nggak kalau misalkan teman-teman yang suka bilang katanya Yesus bernonot, Tuhanmu juga pakai kata ganti laki-laki loh. Jadi pemikiran Anda jangan dangkal. Memang bagaimana Allah menyatakan dan juga kewibawaannya digambarkan dengan pemahaman laki-laki, ya memang seperti itu. Itu tradisi dari timur, tradisi Timur Tengah, menggambarkan Allah dengan kata ganti laki-laki. Maka ketika Yesus yang adalah firman Allah yang datang dalam rupa manusia, dia mengambil wujud manusia selayaknya kita dan adalah laki-laki, itu sangat wajar. Begitupun dengan Tuhanmu pakai kata ganti laki-laki. Masa iya saya mau bilang serompangan gitu kan, Tuhanmu juga berkelamin? Kan nggak mungkin. Ya, saya bukan seperti Rifa dan kawan-kawan yang nggak punya otak. Maaf ya, saya harus sebut. Begitu. Itu Pak, ada lagi yang mau ditanyakan? Yesus itu manusia kan? Yes, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Betul. Gimana caranya dia menciptakan bumi dan langit? Ya, karena hakikatnya yang ilahi itu sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Yohanes 17 ayat 5, kata Tuhan Yesus kan, oleh karena itu ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di dalam hadiratmu sebelum segala sesuatu ada. Yesus bilang itu loh di dalam Yohanes 17 ayat 5. Kemuliaannya sudah ada di dalam hadirat Sang Bapa sebelum segala sesuatu ada. Jadi kan artinya kekekalan yang Yesus miliki di dalam kodratnya yang ilahi menjadi penyebab dia adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Maka ketika dikatakan Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, tidaklah mustahil. Karena di dalam pemahaman Islam juga menganggap bahwa Al-Quran yang kalamullah, kalimatullah adalah kalam lafzi dan kalam nafsi menurut Abul Hasan al-Asy'ari. Begitu. Kalam lafzi itu adalah kalam yang diucapkan, bukan khalik, yang artinya makhluk. Sementara kalam nafsi adalah kalam nafs yang ada di dalam diri Allah dan itu bukan makhluk.
Kalam lafzi adalah kalam yang bukan kholik. Berarti kalau bukan kholik artinya apa? Makhluk. Kalau bukan makhluk artinya apa? Kholik. Berarti Al-Quran sepenuhnya kholik dan sepenuhnya makhluk. Ya sudah, puyeng sendiri kan. Nah itulah karena kalian nyontek, copy paste, ya. Makanya kalian itu bukan merayakan seperti bagaimana kami. Kalau kami kan merayakan nuzulul kalimatullah menjadi makhluk, menjadi manusia. Dalam artian di dalam diri Yesus Kristus kita merayakan kelahiran Kristus sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Kalian merayakan nuzulul Quran kalimatullah menjadi buku, menjadi mushaf. Betul nggak? Setiap malam keberapa Ramadan, coba saya tanya sama kamu, Frankie, Gi, Star, Stop, Shop, kamu yang Islam. Tahu nggak orang Islam? Hei, kamu berdua. Nuzulul Quran, Nuzulul Quran diperingati kapan? Nuzulul Quran diperingati kapan? Saya tidak tanya itu. Ya, gampang itu jawabannya. Kok kayaknya sulit banget 17 Ramadan, setiap 17 Ramadan. Gimana sih? Kamu Islam kok enggak sulit? Enggak, saya nggak minta dalil, saya nggak minta dalilnya disebutkan, saya nggak minta penjelasan, saya cuma nanya kapan. Kapan itu kan, oh besok, oh kemarin, oh lusa, oh tanggal sekian. Kok kayaknya ribet banget sih? Ya kan nggak ngerti. Itu konsep basic loh teman-teman ya. Ini sudah menjadi bukti. Ngurusin ikut campur agama orang lain tapi agamanya sendiri nggak ngerti. Nah, Gistar Shop artinya akhirnya turun kan, malu deh. Gitu, Frankie, ada lagi? Ada lagi. Kan Yesus pas disiksa apa Bani Israel apa di tiang Yesus, dia kan minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolong minta tolongnya aku. Gimana itu kenapa itu? Seperti apa? Minta tolongnya seperti apa? Ya Allah, tolonglah aku, selamatkan aku. Nah, kok bisa? Thank you Om. Oke, thank you. God bless. Mana ada ayatnya tertulis seperti itu? Di mana ayatnya tertulis seperti itu? Di mana ayatnya tertulis seperti itu? Jangan menambahkan dan jangan mengurangi firman Tuhan. Jangan sembarangan. Kalau misalkan kamu menambahkan dan mengurangi ayat kitab suci saya, jangan salahkan saya nanti mempermainkan kitab kamu yang katanya suci. Mau seperti itu? Jangan memulai pertikaian. Kalau kamu berbicara mengenai dalil, sebutkan di kitab mana, di ayat berapa. Kamu bilang, ya Allah tolong saya, itu di mana perkataan Yesus kayak gitu? Hah? Di mana? Itu kan ada kan pas Bani Israel menyiksa Yesus. Saya nanya di mana ayatnya. Saya tidak minta diceritakan situasi. Saya nanya di mana ayatnya. Kan jelas. Tidak jelas. Kalau jelas kamu sebutkan kitabnya apa? Apakah di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Di mana? Kalau di Perjanjian Lama di mana? Dari kitab Kejadian sampai kitab sampai Maliaki di mana? Kalau Perjanjian Baru dari Injil Matius sampai kitab Wahyu di mana? Ayo tanggung jawab. Jangan jelas-jelas. Kamu nggak bilang apa-apa kok. Silakan. Kan jelas ada. Nggak jelas. Kalau jelas kamu sebutin ayatnya, disebutkan. Jelas dari mana sih kamu? Aduh, kocak. Jelas dari mana? Hah? Jelas nggak jelasnya? Ayo, tanggung jawab. Ya tanggung jawab ini. Pas dia silakan. Apa tuh namanya tuh disalib, disiksa oleh Bani Israel. Saya nanya kitabnya. Saya dengerin. Saya nggak minta kamu ceritakan kronologi apapun itu. Saya minta kamu sebutkan ayatnya supaya saya dan penonton di sini bisa cross check, bener nggak? Yang tertulis demikian kamu sebutkan seperti itu sama nggak? Kita cocokkan, ngerti nggak? Bang Frankie, otaknya kemana nih? Dipakai nggak? Dibawa nggak ketika naik? Saya minta permintaan yang sangat simpel. Abang bilang Yesus berkata sesuatu. Kalau Yesus berkata kan berarti ada di Alkitab toh. Nah, di Alkitabnya di mana? Dari Perjanjian Lama kah? Terserah kalau memang ada. Di Perjanjian Baru di mana? Terserah kalau ada. Nah, kami sebagai pemilik kitab dan kami yang berhak untuk memberikan penjelasan, kami pengen cocokin nih antara narasi abang dengan yang terus di Alkitab. Ada nggak? Begitu loh, simple. Kita nggak minta yang ribet. Mana ayatnya di mana? Coba Abang Joseph jelaskan yang itu. Aduh, Iya. nyerah gua. Kan ada. Kok gua disuruh jelaskan? Karena dulu sudah dijelas. Astaga Tuhan, Muhammad tolonglah umatmu ini. Allah. Hah? Apa? Kan di kayu salib.
Eh, Iya. pas pas apa namanya itu Udahlah Pak Prengki turun dulu aja ya. Saya mau. Iya iya udah turun aja. Ya mohon maaf ya, saya nggak ngerti Pak Prengki ini kemana pola pikirnya ya. Disuruh nanya diminta ayatnya di mana nggak tahu. Ya Shalom STK Everyday. Akhirnya kamu naik setelah kamu di bawah bilang nggak bisa debat karena masih malam. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan serta mendengarkan bagaimana jawaban-jawaban yang diberikan Joseph terkait pertanyaan Muslim, sudah berapa banyak orang Islam yang engkau murtadkan. Teman-temanku, tentu jika orang Kristen ditanya demikian, pastilah tidak ada orang yang tahu. Oleh karena yang membuat seseorang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan pekerjaan manusia, bukan pekerjaan apologet. Para apologet Kristen hanya bertugas untuk menceritakan, menyampaikan, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Tetapi apakah orang tersebut percaya kepada Tuhan Yesus? Itu sepenuhnya adalah pekerjaan Tuhan yang tidak kita ketahui bagaimana Tuhan bekerja di dalam diri seseorang melalui akan pengetahuan yang sudah diterimanya ketika berdiskusi. Karena jelas sekali firman Tuhan berkata bahwa kamu diselamatkan adalah kasih karunia Tuhan, bukan oleh karena perbuatan ataupun hasil usaha manusia. Jadi jika pertanyaan demikian dilontarkan kepada orang Kristen, jawabannya tidak tahu karena tergantung atau bergantung kepada bagaimana kasih karunia Tuhan dinyatakan atas diri seseorang. Karena itu jangan keliru ya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.